The ocean. Covering over 70% of the Earth's surface and making up 90% of the Earth's biosphere, is a remarkable place and home to most of lives on the planet. It is fundamental to life as it provides food, forms part of the carbon cycle, and influences climate and weather in ways that makes the planet livable. However, our ocean is under serious ecological threats. Marine debris have polluted our waters, destroying precious resources and putting the future of the oceans and everything that shares this planet their home in an uncertainty. Indonesia is the world's second biggest contributor of plastic debris, with approximately 1.29 million tons of plastic being end up in the oceans. However, as the largest archipelagic state in the world, Indonesia has taken part in global collective efforts to combating marine debris. From the National Action Plan on Marine Plastic Debris to joining series of regional and global initiatives, Indonesia has pledged to reduce plastic waste by 70% in 2025. In addition, the Agency of Marine and Fisheries Research and Human Resource, Ministry of Marine Affairs and Fisheries of Indonesia, is actively combating marine debris through research-based approaches. Realizing that human resource is the spearhead of our actions in dealing with marine debris, the agency is also promoting the importance of capacity building on global marine debris monitoring and modeling. The big questions left to us now is, are we going to stay put while our oceans are dying, or are we willing to be a part of the solutions? Selamat pagi sahabat Bahari. Lautan menutupi lebih dari 70% permukaan bumi dan membentuk 90% biosfer bumi yang merupakan rumah bagi sebagian besar kehidupan di planet ini. Lautan juga sangat penting bagi kehidupan karena menyediakan makanan bagi sebagian besar dari siklus karbon yang mempengaruhi iklim dan cuaca, yang pada akhirnya membuat planet ini menjadi layak huni. Tetapi lautan kita saat ini berada dalam ancaman ekologi yang serius. Sampah laut telah mencemari perairan yang menghancurkan sumber daya yang berharga dan membuat masa depan lautan kita dan rumah bagi sebagian besar makhluk hidup dalam ketidakpastian. Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik terbesar ke dunia setelah Cina dengan sekitar 1,29 juta metrik ton sampah plastik berakhir di lautan. Namun demikian, Indonesia juga telah mengambil bagian penting dalam upaya kolektif global untuk menanggulangi permasalahan marine debris, mulai dari diterbitkannya Rencana Aksi Nasional Penanganan Sampah Laut hingga tampil memimpin inisiatif regional dan inisiatif global penanganan marine debris. Dan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi sampah plastik hingga 70% pada tahun 2025. Pada level kementerian, KKP melalui BRSDM telah secara aktif ambil bagian melalui kegiatan teknis berbasis riset dan pengembangan sumber daya manusia, serta public campaign mempromosikan pentingnya peningkatan kapasitas untuk penanganan sampah plastik dan marine debris lainnya. Dan pagi ini dosen Teknologi Pengelolaan Sumber Daya Perairan Politeknik AUP, Bapak Hendra Irawan, SSTPI MPI akan membahas seputar marine debris dalam learning session Jumat ini bersama saya, Renaldi Indra. Ya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kita diberi kesempatan untuk memaparkan apa itu yang kita pelajari di Prodi TPS. Jadi kita sangat berterima kasih sekali, sehingga mudah-mudahan bisa berkenan buat Bapak Ibu yang mendengarkan. Oke, dengan ini saya akan memaparkan, mungkin agak aneh ya judulnya, pesan dari lautan. Pesan dari lautan apa ya? Apa lautan bisa ngomong? Apa gimana? Nah, ini kita bisa lihat apa yang saya akan paparkan mengenai message from the ocean, ya. Pesan dari lautan itu seperti apa? Jadi di sini ada pesan pertama, ya. Saya akan memaparkan mengenai pesan dari lautan. Apa itu pesan dari lautan?
bahasa Inggrisnya Message from the Ocean. Itu lagi. Pesan dari lautan ini bukan berarti lautannya berbicara pada kita, tetapi sebetulnya apa yang dimaksud dengan pesan dari lautan itu kita menangkap tanda-tanda sinyal dari lautan yang kita harus pahami sebetulnya, karena ada sesuatu yang memang salah pada kejadian-kejadian yang menjadi pesan, saya anggap pesan dari lautan. Nah ini, jadi pesan pertama saya ada bagi dua, ada pesan pertama, pesan kedua. Nah ini yang pesan pertama ini adalah banyaknya pemberitaan mengenai biota perairan yang mati karena diduga disebabkan oleh sampah plastik. Nah itu sebetulnya mungkin Bapak Ibu atau adik-adik atau rekan-rekan mungkin sudah lihat atau video YouTube-nya ataupun pemberitaannya. Nah ini saya itukan kembali mungkin untuk memperlihatkan sebetulnya pesan apa sih yang akan diberikan oleh lautan dengan kejadian-kejadian banyaknya biota yang mati karena diduga ya, kalaupun itu masih diduga karena kita menemukan pada saat itu adalah mati pada belum tahu apakah karena sampah plastik atau apa, tapi diduga kuat bahwa itu karena sampah plastik. Nah ini ya ada pemberitaan ya, sampah plastik ini Wakatobi. Ada juga pemberitaannya 700 spesies hewan laut ya yang memakan tersangkut oleh sampah plastik ya. Ini terus selanjutnya ini mungkin artistik tetapi menyedihkan ya. Kalau dari dilihat di sini kayaknya ada nilai seninya, tetapi ini ada menggambarkan betapa menyedihkannya ya. Ada biota-biota yang ada yang mati karena ada banyak sampah plastiknya di dalam perutnya. Ada juga yang cotton bud dicanteli oleh kuda laut. Nah, ya artistik lah kalau bisa dilihat, tetapi ya menjadi sesuatu persoalan buat kita di lingkungan perikanan. Nah ini sama juga nih, menjadikan atau biasa saja dalam suatu kehidupan. Ya kematian memang biasa saja, tapi kalau kematiannya karena sesuatu yang tidak harusnya itu menjadi sesuatu yang menyedihkan kalau menurut saya. Karena kematiannya karena makan sesuatu yang kita buang oleh manusia yang kita buang, dan itu baru tidak bisa seperti ini. Nah ini sama ya, kalau di sini dramatis ya, kalau dramatis itu ada lebay-lebaynya atau gimana, tetapi di sini terlihat bahwa ya memang ini suatu kenyataan bahwa limbah sampah marine debris yang dihasilkan oleh manusia mengakibatkan makhluk lain mengalami kematian atau penderitaan seperti ini. Bisa dikatakan ya dramatis. Ini kan lumba-lumba tersangkut itu botol itunya, dia bisa mati karena dia tidak bisa membuka mulutnya lagi. Mengenaskan karena mati karena tidak bisa makan, dia bisa lama ini. Nah ini berbicara tadi kenapa sampah marine debris yang merupakan pesan dari lautan itu ya ini, bahwa di lautan ini sekarang sudah terbentuk pulau ya, belum masih berbentuk pulau ya. Jadi di daerah Pasifik ini dari NASA ini ternyata bukan hanya 2 tempat, sekarang sudah bertambah, ada diindikasikan ada sekitar 5 lokasi di mana ada pulau yang
terbentuk dari gumpalan tumpukan yang mengumpul di dalam suatu lokasi, ya. Di sini ada di Pasifik, ada di Lautan Hindia juga, ya, Atlantik juga ada ya, jadi semuanya ada 5 di seluruh dunia. Dari NASA melaporkan bahwa sudah mulai terbentuk pulau dari bahan-bahan plastik, dan nggak mungkin lautan yang itu membentuk plastik sendiri kan, itu ya pasti adalah plastik dari kegiatan manusia yang memang akhirnya terbuang ke laut, dan dengan mekanisme oceanografi yang ada di lautan, ada arus, gelombang, dan seterusnya, sehingga mereka membentuk suatu pulau yang itu tinggal menunggu waktu, mungkin akan, kalau isinya kickback ya, akan dikembalikan kepada manusianya. Untuk sekarang mungkin lautan masih menyimpannya di beberapa tempat. Nah, ini kita berbicara Indonesia, hubungannya dengan plastik yang di lautan. Ternyata Indonesia itu ternyata ranking kedua setelah Cina ya. Ini sudah pada tahu, sudah menjadi bahan pembicaraan ya. Dan ya gimana lagi, memang kita mengkonsumsi plastik mungkin banyak sekali di Indonesia ini, sehingga sampah plastiknya itu terbuang ke lautan. Dan ini memang harus menjadi perhatian buat kita semua, bukan hanya pemerintah, karena pemerintah bukan mereka yang itu kan, tetapi kita masyarakat kita sendiri yang memang dari budaya membuang sampahnya belum bagus, sehingga semua sampah itu bermuara ke lautan. Nah, ini aja logo. Ya bisa kita anggap ini hanya berita ya, karena di sini berbicara mengenai hewan-hewan yang unik ya, ikonik, yang tidak ya, istilahnya biasanya orang konservasionis dan environmentalis yang mungkin yang agak peduli. Kalau masyarakat umum biasanya ya hanya sekedar berita yang kasihan, lucu ya, dan seterusnya, hewan-hewan tadi bisa mati. Nah, ini kita sebelum kita ke pesan yang kedua, kita juga harus kita mengenal dulu apa tuh marine debris dan mikroplastik yang menjadi permasalahan yang sekarang ini menghantui dunia sebetulnya, kalau kita boleh sebut, karena mungkin pada saat sekarang ini tidak menjadi permasalahan yang tidak dirasakan, tetapi untuk 10 atau 20 tahun ke depan mungkin ini menjadi persoalan yang membahayakan, karena 2040 itu sampah plastik itu akan lebih banyak daripada ikannya. Mungkin ya ramalan yang cuma diitukan, tetapi ya perlu dipikirkan juga hal tersebut, karena memang ancaman ke situ adalah nyata. Jadi marine debris ya itu adalah ya sebetulnya ya sampah yang ada di lautan lah ya. Kalau dari NOAA itu panjang sekali, nggak usah yang jelas bahwa sampah yang ada di lautan yang berasal dari daratan, ya itu bisa dikatakan marine debris, marine litter ya, bisa diitukan. Bisa, dan kebanyakan adalah dari bahan-bahan plastik ya, dan diperkirakan 80% itu marine debris itu berasal dari daratan ya. Laut itu apa yang memproduksi apa, dia tidak memproduksi, yang kita sampah yang diproduksi adalah manusia yang tinggal di daratan ya.
Kalaupun yang 20% itu biasanya dari kapal-kapal nelayan ataupun kapal-kapal yang memang dari manusia juga, tetapi dia langsung memang di laut, ya, seperti ghost fishing gitu ya, alat tangkap yang ditinggal oleh pemiliknya karena sudah rusak atau itu, tapi tidak dibawa ke darat, malah dia dibuangi ke lautan. Hal-hal tersebut dari sehingga sampah di lautan bertambah banyak. Nah, ini ukuran sampah laut ini sebetulnya menurut itu para ilmuwan ada megaplastik, ya, makroplastik, mesoplastik, mikroplastik, nanoplastik, dan yang kita itu biasanya mikroplastik, ya, dari kurang daripada 5 mm, ya, mikroplastik itu. Kalau nanoplastik itu memang studinya agak lebih itu, karena dia harus memakai, untuk mengamatinya harus memakai spektrofotometer untuk menentukan gelombang dari zat plastiknya, itu ditentukan oleh spektrofotometer. Kalau untuk mikroplastik itu cukup dengan mikroskop saja sudah bisa kita mengetahui mikroplastik, kandungan suatu mikroplastik. Dan ini perjalanan sampah plastik di lautan. Nah, ini digambarkan di sini, ya, itu tadi bahwa sesuatunya itu semua adalah dari daratan, ya. Semua bersumber dari daratan, dan sungai adalah perantaranya. Sungai adalah perantaranya bagaimana sampah plastik itu bisa ke laut. Akan tetapi sebetulnya kan itu sudah kata-kata kunci. Sungai sebagai jalur transport sampah ke lautan. Nah, sebetulnya itu. Jadi kalau tidak ada sampah di sungai yang membawanya ke lautan, itu selesai sebetulnya. Kita tidak berbicara lagi sampah plastik, marine debris di lautan. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang, ya, hal itu tetap terjadi. Nah, ini sebagai contoh kasus, ini daerah Karanghantu, Serang, ini daerah saya, ini tempat tinggal saya, ya, Karanghantu, ini ada Sungai Cibanten. Ini lokasinya sama, sungainya sama, tetapi dalam waktu yang berbeda, ya. Kita lihat ini sungai pada saat dia musim kemarau, ya, musim panas, ya, bukan musim hujan, ya. Ini sampahnya sampai segini besar, ya. Sampai ada orang bisa jalan juga tuh kalau di itu. Dan kita pernah dari Politeknik Perikanan Kampus Serang, dulu Sekolah Tinggi Perikanan, kita mencoba untuk membersihkan hal ini, tetapi ya, dengan tenaga manusia dengan ratusan orang itu kayaknya masih belum bisa. Jadi memang hal ini akan sulit untuk dibersihkan hanya dengan tenaga manusia, ya. Dan tiba-tiba loh, hilang. Woi, coklat bersih lah, lumayan, sampah juga tidak itu. Oh, gue bayangin kok bisa disulap. Oh, apa yang terjadi? Jadi yang sampah yang sebanyak ini, yang tadinya menumpuk, orang juga bisa loncat-loncat jalan di situ, kemudian dengan hitungan, bukan hari sih sebetulnya, karena hitungan pada saat musim hujan, hilang, karena memang sampahnya itu sudah dihanyutkan oleh air sungai ke lautan. Mungkin masyarakat di sekitar sini lega, ya, hilang
sampahnya. Tetapi sampahnya kemana gitu? Apa hilang begitu saja, menguap apa gimana? Kan tidak. Semuanya itu adalah kembali ke laut, ke lautan. Sehingga ya ini masih terjadi saat ini. Dan saya yakin di beberapa tempat itu kejadian seperti itu masih terjadi. Jadi kalau kita bicara mau ituin marine debris ya untuk sekarang kayaknya agak sulit ya, karena ya itu tadi budaya ini, masyarakatnya masih belum bisa kita rubah untuk jangan membuang sampah ke aliran sungai, bantaran sungai. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kita berbicara mengenai tadi marine debris, sekarang mikroplastik. Bagaimana mikroplastik itu terjadi? Ya ini seperti ini. Jadi dengan tadi mekanisme dia terbawa ke laut sehingga dia terhanyutkan, sehingga seolah-olah ini adalah dimasak oleh lautan ya. Sehingga digodok dengan bantuan sinar matahari, arus, gelombang, dan dinamika dari oceanografi lautan, sehingga tadinya marine debris yang sampah-sampah plastik yang lumayan besar, tadi ukurannya sudah dijelaskan, nah sekarang difragmentasi menjadi ukuran-ukuran kecil, sehingga menjadi mikroplastik, malah menjadi nanoplastik, lebih kecil lagi. Dan apa akibatnya? Nah ini nanti ada pesan yang kedua. Nah jadi untuk kenapa timbulnya mikroplastik ya ini dengan lautan memasak sendiri sehingga dia berubah jadi, nah ini apa tipe-tipe plastik. Nah, jadi ukuran-ukurannya sudah ditetapkan, ada fiber, film, foam, pellet, fragmen, mikrobit. Nah, kalau fiber itu biasanya itu dari jaring-jaring nelayan atau tambang itu biasanya fiber. Kalau film itu memang dari plastik-plastik yang kantong plastik ya, yang lembaran-lembaran seperti itu. Kalau foam itu styrofoam, itu foam itu dari styrofoam yang besar tuh menjadi berkecil. Pellet, nah itu dari botol-botol yang tergradasi, fragmen juga sama dari botol plastik yang keras biasanya, sehingga dia berubah menjadi kecil-kecil, dan laut itu bisa memasak, kalau istilahnya memasak jadi seperti ini. Nah untuk mikrobit ini, nah ini bukan fragmentasi dari sampah plastik yang besar, tapi dia memang dihasilkan sudah seukuran ini, dan ukurannya ada yang sangat kecil. Nah, datangnya dari mana ini? Makanya disebut primary mikroplastik. Nah itu mikrobit itu termasuk primary mikroplastik yang dia langsung ukurannya sudah kecil, bukan yang tadi yang besar menjadi kecil, menjadi mikroplastik. Datangnya dari mana? Yaitu dari yang ibu-ibu biasanya, atau ya sekarang bapak-bapak juga ya, biasanya pakai apa tuh cuci muka. Nah itu ada mengandung mikrobit dalam produk-produk mereka. Begitu juga dengan misalnya pasta gigi. Nah pasta gigi juga ada sebagian produk yang memang memakai mikrobit dalam produk mereka. Di minuman juga ada. Jadi hal-hal yang memang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari sebetulnya mikrobit itu. Sehingga kalau bicara mikrobit itu sebetulnya di luar itu sudah dilarang untuk mikrobit itu untuk di dalam produk-produk yang kita pakai. Kalau di Indonesia tak baca-baca, tak cari-cari masih boleh. Jadi belum ada
peraturan yang mengitukan pelarangan mikrobit. Kalau di luar sana itu sudah dilakukan ya. Jadi ada primary mikroplastik, secondary mikroplastik. Ya, secondary itu yang plastik yang tadinya besar menjadi mengecil. Kalau mikrobit itu ya primary, dia langsung memang ukurannya sudah kecil. Oke, kita lanjut. Nah, pesan kedua, hubungannya dengan mikroplastik. Kalau tadi marine debris ya. Jadi biota-biota perairan sudah mengandung mikroplastik. Jadi para ilmuwan pada saat ini sudah mendeteksi bahwa banyak sekali biota-biota laut perikanan ya sudah mengandung mikroplastik seperti ini, makroalga ya, rumput laut sudah dideteksi ada mengandung mikroplastik. Ini penelitiannya kebetulan bukan di Indonesia ya. Nah, ini juga ya, di dalam zooplankton juga sudah dikatakan bahwa sudah mengandung mikroplastik, nanoplastik ya. Kalau sudah kecil dia itu plankton aja itu kan kecil kan, dia mengandung nanoplastik. Tapi ini nanti kita lanjutkan dulu ya. Nah, Daphnia sudah juga terdeteksi. Ya mungkin karena ini penelitiannya bukan di Indonesia, ya kita mungkin belum gitu. Tapi kalau kita coba teliti juga di Indonesia, mungkin hasilnya bisa lain ya. Dari sedimen, nah kalau di Indonesia nih sudah diteliti di sedimen sudah dapat mikroplastik. Nah, yang ini di coral reef, di terumbu karang sudah dikatakan mengandung mikroplastik. Dan di sini ini memakai penelitian memakai itu rancangan percobaan. Jadi dia bukan di alam dia mendeteksi adanya mikroplastik, tetapi mereka mencoba bagaimana di skala lab mikroplastik disebarkan di coral reef yang dipeliharanya. Nah, ini sampai sudah penelitiannya sudah agak maju ke depan. Kalau penelitian sebelumnya kita hanya menentukan bahwa di biota-biota terdapat mikroplastik tanpa efeknya seperti apa kita belum sampai ke sana. Tetapi di sini sudah ditentukan percobaan dengan rancangan percobaan pakai kontrol segala macam, mereka bagaimana reaksinya terhadap kehidupan pertumbuhan daripada terumbu karang. Dan di sini sudah dikatakan membuat pertumbuhannya juga berkurang, terus membuat coral bleaching ya. Kalau coral bleaching biasanya kan karena suhu, nah ini bisa karena mikroplastik. Kita lanjut. Nah, ini ternyata mikroplastik bukan hanya ditemukan di lautan dangkal atau yang pesisir ya. Ternyata di laut dalam juga sudah ditemukan, diindikasikan bahwa terdapat biota-biotanya hewan-hewan di sini, hewan isopoda ya, amfibiot sudah ditemukan mengandung mikroplastik di laut dalam. Bayangkan di laut dalam, kalau secara teori apa mungkin kan plastik ngambang, tapi kok bisa ada di laut dalam, ini aneh juga nih ya. Ini juga zooplankton juga sudah yang menjadi bagian dari suatu rantai makanan sudah mengandung plastik, tapi sebatas terindikasi mengandung mikroplastik.
Ini juga, nah ini sebetulnya ada YouTube-nya, bagaimana mikroplastik, tak kasih itunya. Sebetulnya di YouTube tuh banyak sekali mengenai mikroplastik, tinggal kita cari sehingga kita bisa lebih paham apa itu mikroplastik, bagaimana masuknya seperti apa dan seterusnya ya. Nah ini di rumput laut ya, sudah di Indonesia juga ada, di Pramuka sudah ada penelitiannya. Nori, produk komersial nih ternyata sudah ada juga ya, sehingga bisa dikatakan ya kalau kita mengkonsumsi rumput laut ya otomatis ya kita mengkonsumsi mikroplastik yang ada. Cuma efeknya seperti apa, nah, itu kita belum, hanya sebatas teori saja bahwa kalau dikonsumsi oleh manusia ya akan mengganggu kesehatan ya. Nah ini mungkin Tek AUP kita sudah prodi TPS, kita melakukan penelitian ya ikan yang ada di seluruh Indonesia dan hasilnya seperti apa ya. Ini sudah kita ketahui dari semenjak 2015 atau 16 ya. Kita melakukan penelitian seluruh Indonesia dari berbagai provinsi ya, dari Aceh sampai Papua kita datengin ya. Dan kita metodenya adalah bahwa kita mendatangi sentra-sentra penjualan ikan. Jadi bukan kita mengambil sampel in situ daripada ikannya, tetapi memang kita mengambil ikan-ikan yang ada di pasar atau pelelangan ikan ya, sehingga boleh dikatakan bahwa ikan-ikan yang kita jadikan sampel untuk penelitian mikroplastik, keberadaan mikroplastik dalam ikan itu ikan ekonomis penting. Dari hasil yang kita dapatkan ya, di sini yang paling banyak kita dapatkan yaitu ikan tongkol, ada ikan teri, nah ini ikan grouper, kerapu ya. Ini mewakili sebetulnya ya, ada mersal, pelagis kecil, pelagis besar. Mungkin di sini tuna tidak ada karena memang kita tidak ambil tuna, mungkin karena konteksnya mahal atau tidak di semua tempat ada ya. Jadi kita 50 dari 53 famili ikan ya, sampel 93% di dalam saluran pencernaan mengandung mikroplastik 94,34%. Berarti hampir semua. Kalau sisanya itu 0 berapa tuh? 0,5 ya. 0,5 sekian itu bukan berarti ikannya yang 0, itu tidak mengandung mikroplastik. Kemungkinan ikan yang itu adalah ikan-ikan yang memang tidak bisa diteliti karena sesuatu hal, misalnya dalam metodenya itu memakai asam kuat itu sehingga itunya tidak bisa dideteksi, diidentifikasi. Nah ini jadi ternyata di kandungan jenis mikroplastik di dalam ikan di Indonesia itu ternyata ada fiber, filamen, dan fragmen. Fiber itu ya tadi yang dikatakan bahwa itu berasal dari serabut ataupun jaring ikan atau tambang ya, tambang plastik dan seterusnya. Filamen dari itu kantong plastik dan lain-lain ya. Kalau fragmen itu dari botol-botol plastik yang keras biasanya. Sehingga kita sudah dapatkan sekitar 47% itu filamen, 47
itu fiber, ya. Jadi hampir berimbang fiber dengan filamen. Kenapa tidak ada styrofoam, ya? Karena dengan metode kami yang kita teliti itu, dengan metode asam itu, kalau kita itu kan styrofoam itu kita tidak bisa mengidentifikasi karena akan hancur, karena sehingga perlu metode yang lain. Jadi bukan karena yang lain tidak ada ya foam itu, kalaupun mikrobit itu juga mungkin karena terlalu kecil itunya mungkin sehingga tidak teridentifikasi. Jadi kita yang teridentifikasi ya ukuran mikroplastik ya di bawah 5 mm ya. Kalau styrofoam itu ya itu tadi ya, tidak terdeteksi karena akan hancur dengan asam kuat. Nah, sekarang ini hasil daripada ikan-ikan yang kita temukan dalam saluran pencernaannya, bahwa yang terbesar itu persentasinya ada di Sumatera ya. Baru ke Jawa yang paling sedikit ya 9% itu di Papua dan Ambon ya, Halmahera. Jadi kita seluruh Indonesia kita datangi ya dengan biaya yang cukup besar juga ini penelitian hanya untuk menentukan bahwa ini ada mikroplastiknya ikan di Indonesia. Ya. Jadi betapa pengorbanan para peneliti di kami berusaha untuk sebaik mungkin, dan kita sebetulnya berharap bahwa perhitungan kita itu adalah salah gitu, karena kalau salah kan berarti alhamdulillah ini berarti mikroplastik belum ada di Indonesia, tetapi kita sudah menggunakan metode yang betul dan segala prosedur yang betul ya itulah data kami yang kita dapatkan ya seperti ini, mau gimana lagi gitu ya. Ternyata mikroplastik sudah ada di ikan-ikan seluruh Indonesia. Dan kebetulan juga sebetulnya kita juga meneliti garam dapur sebetulnya, kalau tidak salah yang ada di Sulawesi ya. Nah itu juga mengandung mikroplastik ya. Kalau secara logika berpikir nih, kalau di air laut ada mikroplastik ya tentunya garam juga terdapat mikroplastiknya, karena garam itu kan dari air laut. Logikanya seperti itu. Tapi di sini saya tidak sampaikan karena mungkin belum dibuat jurnal itunya. Baru kami kami tarunanya, mahasiswanya kita melakukan penelitian tersebut. Nah kesimpulannya ya itulah kesimpulan yang saya juga sebetulnya sesuatu yang ya supaya jangan itu terjadi, tetapi kenyataannya memang ada gitu. Mau gimana lagi, walaupun kita meneliti bukan tadi seperti pemberitaan itu ada ikan mati, ikan paus mati, dilihat ada plastiknya, tapi ini memang ikan-ikan yang tadinya hidup, cuma dia matinya bukan karena plastik, tetapi dia ditangkap oleh nelayan. Kita teliti adakah kandungan mikroplastiknya ya. Jadi semua, tetapi jumlah ikan sampel merupakan ikan ekonomis penting. Nah, dampak ini dari Direktorat Pendampingan Pesisir Pulau-Pulau Kecil nih mengatakan ya, bukan dari kita saja, tetapi dari pemerintah juga sudah mengindikasikan bahwa mikroplastik itu bisa membahayakan ya. Tapi mungkin kata-katanya tidak terlalu bombastis apa gimana ya, seperti datar-datar aja, tetapi sebetulnya ini sesuatu yang darurat sampah plastik sebetulnya, kalau boleh dibilang. Kita lihat di browsing di internet, ada yang mengatakan darurat plastik segala macam ya, memang seperti itu. Karena kalau dari konteks sisi waktu kita itu ya terlambat lah
Karena tadi dari yang tadi ada apa pulau-pulau terbentuk dari apa sampah plastik. Nah itu kan menjadi masalah. Untuk sekarang mungkin mereka akan ada di sana. Tapi 10 atau 20 tahun kemudian kita nggak tahu. Nah, makanya saya kasih judul mimpi buruk, nightmare, ya, kegelapan dari lautan, dark of the ocean. Ya, kegelapan ini mungkin akan datang dari laut. Oh, kok serem amat, apa lebay ini? Mungkin saja. Saya harap juga ini lebay ini biar. Tapi kita karena pengelolaan sumber daya itu mempelajarinya yang hal ini, jadi yang itu kan menjadi akibatnya menjadi mimpi, kita anggap mimpi buruk karena hasilnya tadi ada mikroplastiknya, kita berharap jangan ada, tetapi ternyata ada. Ya. Nah, jadi kenapa kok menjadi suatu mimpi buruk? Nah, ini. Jadi saya sudah jelaskan sebetulnya. Pabrik sekarang belum berapa nih pengaruh sampah plastik dari biota laut secara empiris ya. Kayak kita dapat ikan paus, kita belek, oh ada plastiknya. Apakah itu memang akibat dari dia memakan sampah plastik? Itu masih belum terbukti secara empiris. Tapi memang pada saat ditemukan itu dia mengandung banyak di perutnya mikroplastik. Apakah dia tersesat karena jalur komunikasinya kan seperti itu, paus itu, apa hal itu memang karena memang terganggu karena dia memakan sampah-sampah plastik sehingga tidak bisa dicerna. Dan kenapa kok paus yang terkenal pintar itu kok mau juga makan sampah plastik? Kalau menurut itu ada yang berpendapat bahwa itu karena memang sampah plastik mengambang, terus bukan hanya sampah plastik, lama-lama dia akan tumbuh bakteri, terus rumput laut yang menempel semua di dalam karena sudah lama gitu, jadi sehingga si plastiknya itu udah ada bentuknya, tapi bentuknya mungkin seperti organisme hidup saja. Nah, baru membuat hipotesis bahwa sampah plastik akan berakibat buruk terhadap kehidupan yang belum terbukti secara empiris yang saya tadi katakan. Jadi bahas hipotesis bahwa itu akan berakibat buruk karena secara logika kalau itu mengganggu pertumbuhan ya otomatis lah. Jadi kita di sini bukan berbicara manusianya, tapi ini biotanya. Kalau kita berbicara manusianya kan, itu menyebabkan kanker, memicu kanker, dan seterusnya. Ya. Tapi kalau ini adalah berbicara biotanya. Nah, hipotesis dimana plastik lalu secara cepat atau lambat akan dapat mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Ya betul, tadi kita sudah ada terbentuk pulau-pulau. Kalau sudah terbentuk pulau itu kan sampah, setelah jadi sampah plastik dengan waktu dia akan menjadi mikroplastik ya, nanti diputarkan ya. Kita ingat bahwa kita ada di dunia ini ada conveyor belt ya, mega conveyor belt itu arus global yang memang dia mengelilingi dunia ya. Jadi kalau dihitung kata ilmuwan itu kita menaruh pelampung di satu tempat 1000 tahun lagi dia akan kembali ke tempatnya semula. Nah, bisa dibayangkan bahwa kalau sampah yang tadi di pulau-pulau itu menjadi mikroplastik, nanti disebarkan oleh mekanisme arus dunia yang ada di dunia ini, sehingga mungkin negara yang istilahnya tidak pernah buang sampah ke lautan, dia ketat dalam itu kan sampah, tetapi lautnya tetap akan
terkena sampah plastik, karena laut itu tidak bisa dibatasi ya, walaupun ada Atlantik, Samudra Hindia, Pasifik, pada dasarnya itu menyatu, dan dengan mekanisme arus itu dia berputar, sehingga sampah marine debris itu adalah permasalahan secara global. Dan saya lihat di browsing di internet, NOAA dari negara Belanda juga dia berusaha untuk jadi dia akan mendatangi si pulau-pulau sampah itu, dan dia akan istilahnya ya, menanggulangi jangan sampai dia menjadi terlalu lama di lautan, sehingga diproses, sehingga bagaimana caranya jangan sampai sampah tersebut, marine debris yang ada yang terbentuk itu tidak akan tersebar kemana-mana. Sampai sebegitunya ya, bahwa upaya untuk bagaimana jangan sampai permasalahan sampah marine debris itu menjadi masalah buat kita yang ada di daratan. Nah, ini mimpi buruknya berlanjut. Jadi kenapa mimpi buruk? Jadi hancurnya media air sebagai habitat biota air. Ya jelas lah, kalau media airnya sudah lebih banyak mikroplastik atau sampah plastik, ya habitat biota air adalah medianya air. Kalau airnya tidak bisa untuk hidup, bagaimana lagi? Hancurnya sistem struktur ekologis perairan. Jadi kalau tadi kita lihat ada zooplankton, ya, ada fitoplankton, itu akan berakibat menghapus daripada misalnya rantai makanan, ya, karena akan terganggu kepada struktur ekologis suatu perairan, ya. Selanjutnya tentunya akan hancur biodiversitas biota. Kalau sudah ada rantai makanannya sudah putus, hilang karena adanya mikroplastik, ya. Apalagi tentunya ke biotanya akan ya hancur, hilang, keanekaragamannya hilang, makin lama makin hilang. Dan proses ini bisa lama, bisa cepat, ya. Dan nanti ujung-ujungnya hancur struktur perikanan. Jadi kita perikanan tangkap, apa hubungannya gitu kan? Perikanan tangkap, perikanan budidaya, perikanan pengolahan hasil. Kalau ikan yang ditangkapnya nggak ada, ya gimana? Ya tentu perikanannya sudah tidak ada lagi. Yang misalnya sekarang lagi ngetren benih lobster gitu kan, sekarang banyak gitu. Ya kalau lama-lama ikan paus aja bisa kita asumsikan bahwa itu karena plastik, nah, nanti benih-benih ikan atau benih-benih tadi lobster bisa-bisa dia keselak gitu ya, atau apalah istilahnya, dia bisa mati juga. Apakah itu dengan pertumbuhannya lambat, ataupun bisa kematian mendadak, bisa aja itu terjadi. Karena ya itu tadi, kita memang para ilmuwan belum sampai seberapa besar nanti pengaruhnya terhadap biota, mengganggu biota tersebut, ya. Jadi ini berbicara mengenai biotanya, bukan berbicara mengenai manusia. Kalau manusia mungkin nanti kalau kita makan yang mengandung plastik, itu mengganggu kesehatan dan seterusnya. Nah, kalau ini langsung bahwa ini akan mengganggu kehidupan dari biota tersebut, yang notabene adalah mulai nilai ekonomis penting. Tadi kita sudah meneliti seluruh Indonesia bahwa hampir semua ikan yang kita dapatkan itu semua mengandung mikroplastik.
Kalau pesan pertama kan kita berbicara mengenai penyu, paus yang unik-unik lah yang kita lindungi ya. Dan kalau sudah ikannya yang punya nilai ekonomi penting, otomatis yang akan terganggu bukan hanya biota ikannya saja, tetapi manusia sebagai pemanfaatnya akan rugi, sehingga saya ibaratkan hancurnya struktur perikanan. Jadi nanti perikanan tangkap, perikanan itu mungkin bukan, kalau kita orang pro di TPS itu menghitung pendudukan stok gitu kan, armada kapal, mata jaring segala macam, mungkin nanti lama-lama ini ikannya hilang tanpa harus ada armadanya, karena bukan karena banyaknya armada penangkapan, tetapi karena ada sesuatu yang kita tidak ketahui, mungkin itu datangnya dari mikroplastik, sehingga benih-benih ikan yang seharusnya bisa tumbuh karena dia mengkonsumsi mikroplastik, karena konsentrasinya sudah makin banyak, sehingga si ikan juga untuk memilih mana makanan mana bukan itu mungkin sudah tidak itu lagi, apa ada yang itu dia lewat yang dimakan, sehingga mengakibatkan kematian atau pertumbuhannya lambat dan seterusnya. Sehingga ini kita mimpi buruknya. Jadi mimpi buruk itu ibaratkan adalah dugaan-dugaan kita ke depan 10 atau 20 tahun ke depan itu, oh ini akan seperti ini kalau tidak kita mengenai mengelola mikroplastik atau marine debris, sehingga dengan kondisi seperti ini terus-menerus tidak ada perbaikan, perubahan, ya mungkin kejadian ini, dan sebetulnya kita berharap jangan sampai terjadi, tapi ini hanya data yang kita serahkan, itu kita pelajari, ya silakan tinggal dihitung apakah betul apa bohong, apa hoax ya. Kalau sekarang ya nggak masalah juga kalau saya senang kalau disebut hoax gitu. Tapi kalau kita kan berdasarkan kajian-kajian ilmiah, bukan karena itu. Tapi kalau memang ada yang membantah tidak akan seperti itu, ya silakan dengan argumen-argumen ilmiah, nggak masalah juga. Tetapi kita kan hanya memberikan data yang mengingatkan, jangan sampai mimpi buruk ini menjadi kenyataan. Jadi itu, nah kita mungkin berbicara mengenai pemerintah. Sebetulnya pemerintah sudah banyak sekali yang diperbuat ya. Ada Pak Jokowi sudah menyatakan berjanji dan seterusnya untuk menanggulangi mengenai sampah plastik, marine debris yang ada di lautan. Karena memang sangat mengkhawatirkan kalau dibilang sudah darurat mikroplastik atau darurat marine debris ya. Nah itu banyak sekali peraturan yang sudah ditentukan ya, sudah akan dihitung segala macam, karena memang harus dihitung, kita harus memprediksi, karena hasil penelitian kita itu kan hanya ikan tidak akan pengaruhnya adanya dengan ada mikroplastik, tapi seberapa konsentrasinya mikroplastik sehingga mengakibatkan pertumbuhan dari ikan itu mungkin bisa terganggu atau biota ikan itu terganggu. Nah itu perlu diteliti sehingga kita bisa mengantisipasinya. Dan kita juga harus ada itu tadi bagaimana sepertinya konsentrasi daripada mikroplastik. Nah ini peraturan perundang-undangan sudah ada sebetulnya pengolahan sampah, dan secara spesifik ada peraturan yang mengenai penanganan sampah di laut sebetulnya. Peraturan Presiden 83 tahun 2018. Jadi kalau ada yang bertanya mungkin, pengelolaan sumber daya kok kayak orang lingkungan. Jadi sebetulnya bukan itu, karena pengelolaan sampah itu perikanan bingit gitu kalau zaman sekarang itu, karena memang hubungannya ya itu tadi dengan sampah di lautan. Kita berbicara sampah di lautan, ya kita berbicara pengelolaan sampah yang ada di daratan, karena
sampah laut itu bukan ada kegiatan yang di laut sehingga dia menjadi apa? Ada banyak sampah di lautan, tetapi semua itu adalah dari tadi dikatakan ada 80% bahwa itu berasal dari lautan. Sedangkan yang 20% juga sebetulnya adalah kegiatan manusia yang dilakukan di laut. Sehingga kalaupun katakan kayak orang lingkungan, karena memang bagian daripada sampah laut itu semua bermuara di hulu ya sudah ada proses penumpukan pembuangan sampah, sehingga kita tidak bisa menunggu orang lingkungan, tetapi kita juga bareng-bareng dengan orang lingkungan bagaimana menanggulangi pengelolaan sampah. Karena di Perpres ini juga 16 kementerian dan lembaga itu kan diperintahkan untuk penanggulangan sampah. Ya, jadi pemerintah sudah itu sekali dengan pengelolaan sampah dan secara spesifik sampah di lautan dan juga pengelolaan sampah rumah tangga. Nah ini sebetulnya yang perlu kita itu kan adalah sampah rumah tangga. Kalau kita tidak dari awal mencegah sampah, kita nggak bisa apa-apa. Karena kalau sudah seperti halnya di Jakarta itu kan ngangkutin sampah karena sudah menumpuk di mana itu, karena terlalu banyak sehingga harus diangkut oleh alat berat. Ya itu biaya lagi dan seterusnya. Nah ini penelitian pengembangan, nah ini sebetulnya sesuatu yang memang perlu kita dukung ya, karena sampah itu bukannya domain pemerintah tetapi domain masyarakat juga, karena yang melakukan yang punya sampah itu kan diri kita masing-masing. Kita bayangkan kalau dari lahir sampai kita usia seperti ini berapa ton gitu tuh sampah yang kita sudah buat, sehingga sebetulnya ada tanggung jawab dari pribadi masing-masing untuk bahwa sampah itu adalah tanggung jawab daripada individu-individu. Nah ini gerakan kepentingan pengelolaan sampah bersumber dari darat, nah sudah dikatakan tadi penanggulangan sampah di pesisir dan lautan. Mekanisme pendanaan itu domain pemerintah, nah ini pengembangan. Nah, itu kita juga tadi sudah berpartisipasi ya. Kita melakukan penelitian dan penelitian juga itu bukan dananya bukan dari mana-mana, dari kita sendiri ya. Nah, dari hal tersebut, makanya saya menunjukkan bahwa budaya penanganan pada titik awal suatu sampah menjadi, nah itu. Jadi, kalau sekarang itu mungkin buanglah sampah pada tempatnya, nah sekarang itu ada penanggulangan sampah di awal. Pertama, barang itu menjadi sampah. Ya, itu berarti di rumah. Ya. Jadi jangan itu kan ke tempat sampah lagi. Sekarang mungkin memang harus dari rumah masing-masing. Minimal memilah sampah organik dan non-organik. Atau mengumpulkan botol-botol plastik di rumah, dikumpulkan, nanti ada orang yang itu tinggal diambil. Tapi jangan sampai itunya di sampah yang kita hasilkan dibuang, akhirnya malah tidak terurus sehingga nanti jatuhnya kembali lagi ke sungai kembali ke laut. Kalau dibakar, zaman dulu kan dibakar gitu sampah. Sekarang pengetahuan mengenai emisi karbon ya, jadi nggak bisa juga dibakar karena akan emisi karbon. Jadi memang sekarang itu bagaimana yang 3R itu recycle, reuse, reduce ya.
dan tambah lagi pengelolaan. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan. Karena tadi akibatnya itu tadi mimpi buruknya jangan sampai jadi kenyataan. Mungkin untuk saat ini nggak masalah, tapi kita berbicara kalau orang pengelolaan sumber daya itu berbicara bukan hari ini, tapi 10-20 tahun ke depan. Bagaimana akibatnya? Dan kita itu pendukung pemanfaatan sumber daya. Kita tuh backup mendorong bagaimana budidaya, penangkapan ikan, pengolahan itu bisa langgeng terus menerus berkelanjutan. Ya. Nah ini membuat sistem pengolahan RT. Nah ini saya itu dulu ada posyandu nih. Kalau sampah menjadi ini bagian seperti itu mungkin bagus itu. Jadi mengelola sampah sehingga di tingkat RT. Jadi tadi di rumah, setelah itu ada sistemnya di masyarakat, yaitu dengan paling kecil ada RT, sehingga sampah bisa ditahan, jangan sampai di itu. Karena di TPA tempat pembuangan akhir juga itu menurut penelitian dan kita juga meneliti juga sebetulnya bahwa di tempat pembuangan akhir itu ternyata saluran-salurannya itu mengandung mikroplastik karena terlalu lama ditimbun, itu air lama-lama terdegradasi, akhirnya dia ke saluran air tanah, masuk ke sungai, akhirnya ya mengandung mikroplastik, nanoplastik. Malah sudah mungkin, tapi saya baru baca sih di luar ya, bahwa di air kemasan juga sudah mengandung mikroplastik, nanoplastik. Ya. Datangnya dari mana? Nah itu tadi di sekitar TPA tempat pembuangan akhir yang besar tuh. Nah ini lama-lama itu kalau tidak itu dia akan ke menjadi turun ke aliran bawah tanah, sungai bawah tanah, ya aliran-aliran, sehingga kembali lagi kalau yang dari tempat tinggi ya ke tempat rendah ya kembali hanya ke laut juga. Mendorong sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Nah ini. Jadi kalau sampah sudah ada nilai ekonomisnya, kita buat itu menjadi nilai ekonomis, tanpa harus diceramahi mengenai bagaimana konservasi lingkungan dan seterusnya, orang akan berduyun-duyun akan menentukan sampah plastik karena kali ada untungnya nih, dia akan tanpa dia harus ada perasaan cinta lingkungan dan seterusnya, karena untuk membuat itu aja kita kampanye lingkungan itu agak sulit ya, membuat masyarakat, karena yang masyarakat itu adalah dia bagaimana dapur ngebul. Yang gitu. Kalau ini bisa mendukung dapur ngebul, nah, bisa juga nih. Contoh untuk di mangrove itu jadi ekowisata ya, jadi mangrove-nya dilindungi karena dia bisa menghasilkan uang. Mendorong penegakan tegas efektif dengan peraturan sampai tingkat desa. Nah ini memang perlu dilakukan ya, tidak hanya dengan himbauan, tapi kita harus ada tindakan-tindakan tegas ya, sehingga plastik itu sampah organik maupun plastik jangan sampai hanya sekedar himbauan, tapi dalam pelaksanaannya, sedangkan untuk mengedukasi masyarakat untuk itu kan sulit ya. Kita aja untuk belajar itu beberapa semester, ini untuk masyarakat yang memang itu perlu effort yang besar. Selanjutnya peraturan pemakaian bahan. Nah ini yang saya memang perlu dilakukan. Kalau di luar itu di Eropa, di Amerika, mereka sudah membuat peraturan pelarangan produksi mikrobit, terutama mikrobit ya. Karena mikrobit itu
ukurannya sudah kecil dan bukan dari tadi plastik besar jadi kecil, tapi memang dia diproduksi dalam bentuk kecil untuk produk-produk misalnya untuk pembersih muka, ya. Ada buat pasta gigi, ya, ada buat minuman mungkin ya kalau di negara Eropa. Sehingga ada untuk sabun juga ada. Jadi kalau itu langsung dipakai, langsung ke selokan, dia langsung nggak udah proses itu udah menjadi mikroplastik ke perairan, dari perairan sungai, nah ini ke laut-laut juga. Nah ini monitor dinamika perkembangan mikroplastik di lautan. Nah ini perlu dimonitor karena kita harus tahu seberapa, karena kalau seberapa lama waktu, ya, apakah itu akan menjadi permasalahan di kemudian hari. Nah itu perlu kita ketahui. Melakukan analisa levelnya untuk biota perairan tertentu. Nah ini penting juga. Level itu seberapa level dia konsentrasi mikroplastik dapat mengganggu kehidupan dari biota. Sehingga kalau sudah ada levelnya, kita bisa buatkan baku, kalau misalnya baku mutu gitu ya, untuk mikroplastik itu berapa, sehingga jangan sampai kita tidak tahu tiba-tiba tadi mimpi buruk, ya, kegelapan datang dari laut itu bisa lama, bisa cepat. Tiba-tiba ada kejadian benih ikan, benih udang, lobster atau apapun itu, biota mati mendadak karena keselak, istilahnya sih, keselak plastik. Kayak ikan paus keselak, katanya mati karena makan kalau ikan paus kan nggak ada itunya, hanya keanekaragaman orang konservasi lah. Nah kalau sudah biota yang mempunyai ekonomi penting, yang nangis semua masyarakat, ya. Kalau yang itu mungkin yang peduli ke penyu, pada anjing laut atau burung gitu kan. Tapi kalau sudah menyangkut biota yang ekonomi penting, wassalam. Mendorong inovasi teknologi perbuatan, ya itu. Jadi mendorong inovasi itu saya itu kan di akhir aja, bukan berarti tidak mendukung. Ini mendukung juga inovasi teknologi terbarukan. Tetapi sebetulnya yang tadi yang di awal, kita masyarakat yang harus menjadi bagian daripada bagaimana sampah plastik itu jangan sampai teritukan ke lingkungan sehingga akan mengganggu kehidupan kita, ya. Kalau di lingkungan kan kebersihannya, sumber penyakit. Tapi kalau sudah ke laut, nah marine debris, nanti hubungannya dengan mikroplastik hubungannya dengan biota-biota air yang ada. Nah, ditakutkan tadi kita bermimpinya, karena kita belajarnya itu, jadi mimpinya ya mimpi buruk seperti itu. Beda kalau orang pembudidaya, penangkap ikan gitu kan, mimpinya mimpi senang terus karena bermimpi dapat panen besar segala macam lah. Kalau kita mimpinya yaitu bagaimana mimpi buruk ini jangan sampai terjadi. Makanya kita mencari solusi-solusi yang kita upayakan bisa kita lakukan, baik secara cepat ataupun jangka panjang. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai mikroplastik. Jadi apabila ada yang memang kurang itu kan bisa ditanyakan. Baik Bapak, kami sudah mencatat beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan. Pertanyaan pertama dari Rina, mengapa struktur perikanan bisa hancur oleh keberadaan mikroplastik? Pertanyaan kedua dari saudara Vino, peranan awal dari sampah harus langsung dikelola dari tahap awal, maksudnya seperti apa? Pertanyaan ketiga dari Sina, partisipasi seperti apa yang dapat masyarakat lakukan untuk mengurangi keberadaan mikroplastik? Kami persilahkan Bapak.
Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, kenapa sampai bisa hancur perikanan karena mikroplastik? Yaitu tadi, mikroplastik itu bisa mengganggu struktur ekologis daripada suatu ekosistem, sehingga akan mengganggu kehidupan biota. Kebetulan biotanya itu biota mempunyai ekonomi penting. Yang tadi sudah dijelaskan, sebetulnya kalau memang mikroplastik sampai kepada level konsentrasi yang bisa mengganggu kehidupan atau malah bisa mematikan si biota tersebut. Jadi orang penangkapan ikan ya, apalagi yang ikan ditangkap, pada sudah dari juvenil dia sudah mati karena mikroplastik misalnya. Atau pembudidaya, dia pembudidaya untuk mempunyai air yang baik, media untuk pembudidaya ya kebetulan ya harus mempunyai air yang bersih, dan kalau sudah tercemar oleh mikroplastik agak sulit, walaupun secara teori mungkin bisa memakai saring, tapi mungkin ada pembiayaan lagi yang memang akan lebih mahal, akan lebih sulit, apalagi mikroplastik bisa menurut teori bisa menjadi carrier untuk penyakit ikan, penyakit udang, ya. Sehingga agak sulit untuk kegiatan berbudidaya. Untuk pengolahan, ya ini gimana kalau misalnya ikannya sudah ada bukan hanya formalin tetapi mengandung mikroplastik, gitu kan? Atau kita yang tradisional buat ikan asin pakai garam segala macam ternyata mengandung mikroplastik, karena kita juga melakukan penelitian garam juga mengandung mikroplastik. Ini bisa dibayangkan ikan asin memakai garam, proses pengasinannya, terus setelah itu dikering, sudah jadi di rumah digoreng. Nah, kemarin sih sudah ngobrol dengan Pak Yudi ya, saya bagaimana tuh kalau misalnya kita di ikan asin itu ada garam, terus ada mikroplastik, terus dia nanti tergoreng oleh minyak, itu apakah menjadi apa itu? Apa menjadi radikal bebas dan seterusnya, ya, mengganggu kesehatan. Jadi sebetulnya yaitu struktur perikanan itu adalah ikan. Ya, kalau ikannya sudah tidak bisa kita kita bisa manfaatkan, ya, ya itulah kehancuran perikanan, karena kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi kalau sudah kejadian seperti ini. Mungkin untuk saat sekarang kita hanya mendeteksi, oh di sini di biota karang, di ikan, rumput laut ada mikroplastik atau nanoplastik. Tetapi efeknya untuk pertumbuhan apa itu memang belum kita sampai ke sana. Tapi lambat laun itu akan kita upayakan ya, secepatnya, sehingga kita bisa tahu. Kalau kita penelitiannya begitu tapi masyarakatnya tidak berubah dengan pola buang sampahnya, itu ya agak sulit juga kita. Karena untuk itu, karena kalau konteks waktu itu sudah telat ya, karena sudah ada banyak pulau yang luar biasa luasnya di samudra, jauh memang, tetapi akan berpengaruh efeknya ke kita pada suatu saat ya, karena dia akan meluruh ya, terfragmentasi, nanti terbawa arus itu laut, nah, akan kembali ke kita. Jadi itu sehingga perikanan akan hancur. Dan yang pertanyaan kedua, kenapa dari awal bahwa barang setelah jadi itu sampah kita harus segera tangani? Karena kalau sudah di luar kendali kita, itu
agak lebih sulit. Tapi kalau dari awal sudah kita kendalikan, semisal begini, saya di warung itu ada tuh ibu-ibu dia ituin botol apa, botol aqua, botol minuman ya, minuman kemas itu, macam-macam botol itulah plastik. Mereka dikumpulkan di apa di kardus, dia nantinya setelah banyak dijual. Itu salah satu mungkin penanganan awal bagaimana jangan sampai sampah plastik yang kita hasilkan itu lepas dari kendali kita, akhirnya kita tidak tahu kemana, akhirnya dia ke ujung-ujungnya ke laut juga ya. Kayak itulah, seperti itu ya. Sehingga kalau kita berharap bahwa penanggulangan sampah itu mungkin dari rumah awal. Nanti dengan sistem yang ada di RT tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga bisa membuat kelompok, bagaimana kelompok itu, sehingga kalau perlu nanti ya itu nilai ekonominya akan muncul gitu kan. Nanti tinggal, jadi di rumah itu bukan nanti dia ngolah sampah plastik, bukan, dia bagiannya adalah bisa mengumpulkan sampah yang organik yang dengan yang non organik, yang plastik. Karena kalau yang organik dicampur dengan itu, kalau kita itu pemulung juga agak jijik, dan kalau dijual juga lebih murah, biasanya seperti itu. Jadi harus dibersihkan dulu botol plastiknya baru bisa dijual. Tapi kalau kita sudah itu kita kumpulkan di suatu wadah, nanti kalau sudah penuh, ya tentunya jangan mengganggu estetika juga ya, mungkin nanti wadahnya yang baik gitu, sehingga nanti pada saatnya bisa dijual ataupun mau dikasih ke orang. Kalau di rumah sih itu ada tuh Pak Otot namanya, dia datang ke rumah, Pak ada botol, ya ambil. Mereka karena banyak akan dijual. Kalau dijual itu kan bukan dibuang, tetapi dia akan diolah kembali ya di plastiknya. Jadi hal itu mungkin yang perlu dihitungkan dan diharapkan menjadi suatu budaya yang kuat gitu, sehingga sampah atau nanti yang menjadi mikroplastik itu akan berkurang setidaknya ya, walaupun di luar sana menunggu waktu bagaimana nanti dia berubah menjadi mikroplastik ya. Tapi yang sudah itu ya kita jangan tambah lagi dengan yang sekarang. Yang ketiga itu apa tadi ya, mengenai teknis bagaimana partisipasi masyarakat. Nah ini yang perlu diingatkan. Jadi yang punya sampah itu bukan siapa-siapa, bukan laut ya. Kalau laut bisa ngomong, kayak judul lagunya Doel Sumbang, bulan ya, kalau bulan bisa ngomong, kalau laut bisa ngomong ya, saya kan tidak ngapa-ngapain, kenapa kok saya jadi korban? Padahal yang melakukan adalah kita, manusia, masyarakat. Nah untuk itu, kita dengan wujud tanggung jawab itu, kita bagaimana mengelola sampah, ikut berpartisipasi ya, bagian daripada untuk bagaimana mengelola sampah. Mengelola sampah apa urusannya? Sampah itu adalah urusannya kita. Ada sesuatu yang terjadi itu adalah karena hubungannya apa yang kita perbuat dengan sampah tersebut. Kalau dulu saya SD, SMP ya kan, kalau itu buang sampah sembarangan, banjir gitu kan. Nah sekarang bukan hanya itu, bahwa itu akan mempengaruhi kehidupan tadi. Yang mimpi buruk kita itu jangan sampai terjadi, struktur perikanannya akan hancur, jangan sampai terjadi, sehingga kita sebagai masyarakat
ya harus menjadi bagian daripada itu, ya, bukan bagiannya tukang sampah, ya, yang masyarakat itu yang suka ngambil pemulung, tapi bagian kita tadi dari awal, dan kita ikut berpartisipasi. Memang sulit kalau budayanya belum terbentuk, ya, tetapi ya ini kalau dibilang kita ini sudah darurat sampah plastik. Kenapa? Karena sudah inilah, kita tinggal nunggu aja kapan. Tapi jangan sampai, ya. Saya berharap prediksi mimpi-mimpi buruk saya itu tidak menjadi kenyataan, hanya sekedar mimpi buruk saja. Itu aja mungkin yang bisa saya jawab. Terima kasih. Baik, sahabat Bahari, jawaban Bapak Hendra tadi atas pertanyaan terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita dalam learning session Jumat ini. Bapak Hendra, terima kasih telah bergabung kesediaannya dalam learning session Jumat ini. Saya, Renal Indra, mewakili tim yang bertugas pagi ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan sahabat Bahari. Saksikan terus learning session Politeknik AUP dan salam AUP Wave.